Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Alaya sadaqallahul azim. Teman-teman mahasiswa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat hidayahnya kita semua bisa melaksanakan pelajaran aktivitas perkuliahan pada materi yaitu Mahabbatullah ya, yang akan kita bahas saat ini, yaitu adalah Mahabbatullah, mencintai Allah. Sebelumnya tak lupa salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baik, teman-teman mahasiswa, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan materi ya. Di sini yang akan kita bahas bersama-sama yaitu mengenai Ma'rifatullah. Bagian ke-8 ini adalah Mahabbatullah atau mencintai Allah. Nah, tujuan daripada materi ini di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu memahami perbedaan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada selainnya atau selain Allah ya, serta menjadikan cinta kepada Allah di atas segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari pentingnya melandasi seluruh aktivitas hidup dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan perjuangan ya. Kemudian yang ketiga, merasakan kecintaan Allah pada orang-orang mukmin dan wajibnya mencintai sesuatu secara manhaji. Nah, ini adalah bagan daripada materi kita, yaitu Mahabbatullah, mencintai Allah. Di sini dijelaskan bahwa mahabbah atau cinta itu ada 2 ya. Ada cinta secara syariat atau cinta ghairu syariah, tidak syar'i gitu ya. Kalau misalnya cintanya syar'i, dasarnya adalah iman ya. Sedangkan ghairu syar'i gitu ya, dasarnya adalah syahwat. Nah, di sini juga ada alamatul hubbi atau tanda cinta. Tanda cinta di sini yang pertama adalah ada kasratu zikri, artinya sering disebut itu ya. Kemudian al-i'jab, kagum ya, aridho, rela atau ridho, atau dia berkorban gitu ya, al-khauf, cemas, ar-raja, mengharap, atau menaati. Kemudian di situ juga ada turunannya lagi, mencintai Allah atau mencintai selain Allah. Jadi dari tanda-tanda cinta ini juga seseorang manusia itu bisa mencintai Allah atau bisa mencintai selain Allah juga. Jadi tidak akan terlepas dari yang ketujuh faktor ini ya. Baik, kita langsung saja. Mahabbatullah, mencintai Allah. Hakikat cinta. Cinta merupakan hal yang mendasar dalam hidup ini. Terkadang cinta membawa bahagia bagi manusia dan dapat pula berubah menjadi prahara. Cinta adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya cinta adalah netral, tetapi terpulang siapakah yang mengemudi cinta itu sendiri. Jiwa nafsu syahwat yang mendominasi, maka wajarlah cinta itu akan berakhir dengan kebinasaan. Tetapi ketika cinta yang bertaburan dengan bunga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta adalah pengikat antara manusia dengan Tuhannya, sehingga akan menjadikan dia ikhlas beribadah. Jadi jelas ya, cinta di sini itu cinta itu bisa menjadikan sebuah prahara, atau cinta juga bisa menjadikan penenang, bisa menjadikan seseorang itu semakin dekat dengan Allah gitu ya. Manakala cinta itu adalah cintanya karena Allah. Maka ketika cintanya karena Allah ya, karena iman kepada Allah, maka cinta ini sebagai pengikat gitu ya. Pengikat antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga dia pada saat beribadah itu terasa tidak terpaksa gitu ya, ikhlas beribadahnya dengan khusyuk gitu ya, tenang gitu. Nah, cinta terbagi menjadi 2. Cinta terbagi menjadi 2. Yang pertama di sini ada al-mahabbatu
tabi'i ya, cinta yang bersifat tabi'i, tabiat gitu, atau kita sebut naluri ya, yang mendasarinya adalah asyahwah gitu, asyahwat atau keinginan yang memang merupakan fitrah ya dan sunatullah gitu ya atas seluruh manusia. Allah Ta'ala menyebutkan hal ini dengan firman-Nya ya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah ya, minaz zahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab ya. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak gitu ya, dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang-binatang, binatang ternak ya, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran surat Al-Imran ayat 14. Jadi di sini jelas ya bahwa dijadikan indah gitu ya pada pandangan manusia itu kecintaan kemana apa saja, kecintaan kepada wanita ya, anak-anak, harta dan sebagainya. Hal ini ketika dilandasinya karena Allah, insya Allah semua tidak akan menjadi perhara ya, semua akan menjadi tenang. Tapi sebaliknya ketika hal itu yang tadi disebutkan tidak dasarnya cintanya kepada Allah atau cinta karena iman, bahkan ya karena syahwat itu sendiri, maka bisa jadi menjadi perhara, bisa jadi menjadi sebuah penyesalan ya dari perbuatan-perbuatan cintanya itu sendiri. Nah, yang kedua ini adalah al-mahabbatu asy-syar'i, cinta yang sesuai dengan syariat. Nah, lalu bagaimana sih, seperti apakah cinta yang sesuai dengan syariat? Yang mendasarinya adalah al-iman ya, al-iman. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum itu ya, wa amwalun aqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik ya. Jadi ayat ini jelas ya bahwa cinta itu kalau cinta secara syariah itu harus mendahului cintanya kepada Allah gitu ya. Nah, sadari ayat ini memberikan arahan tuh kan syar'i bahwa cinta kepada Allah Ta'ala wajib didahulukan daripada segala macam cinta tersebut di atas yang tadi disebutkan ya, karena dialah yang memberi hidup dan kehidupan dengan segala macam karunia-Nya kepada manusia, dan dialah yang bersifat sempurna dan maha suci dari segala kekurangan ya. Tanda-tanda cinta. Tanda-tanda cinta al-mahabbah, cinta baik itu mahabbatullah, cinta kepada Allah Ta'ala, atau mahabbatu ghairullah, cinta kepada selain Allah. Manakala telah tertanam di dalam diri akan terlihat tanda-tandanya. Nah, kira-kira teman-teman apa nih tanda-tandanya? Tanda-tandanya ya, yang pertama adalah kasratul zikri, sering menyebutnya. Nah, teman-teman, perhatikanlah seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Bukankah ia selalu menyebut-nebut nama wanita yang dicintainya? Nah, ini buat teman-teman nih, atau buat saya juga nih. Kita semua ya, manusia pasti merasakan yang namanya cinta atau jatuh cinta. Entah itu cintanya karena Allah atau cintanya karena syahwat. Nah, tentunya pasti akan mengingatnya, akan menyebutnya gitu ya. Seperti itu. Perhatikanlah mereka yang mencintai suatu hobi grup musik gitu ya. Entah itu artisnya gitu ya, olahraga, kucing gitu ya, travel, benda kuno ya, lukisan, kopi, kolektor dan lain-lain. Bukankah mereka selalu menyebutnya dan berbicara tentang hobi mereka itu dengan antusias? Ya, betul ya. Jadi kalau tanda-tanda cinta yang pertama itu ketika kita cinta kepada Allah, hendaknya kita menyebutnya gitu ya. Menyebutnya bagaimana ya? Dengan cara kita berzikir, dengan cara menyebut asma-asma Allah ya, yang ada, yang kita ketahui ada 99 sifat ya.
Asmaul Husna gitu ya, nama-nama terbaik Allah. Nah, tanda-tanda cinta, kasratul zikr atau sering menyebutnya. Bagi ulul albab ya, orang-orang yang berpikir, jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang berpikir, tidak ada yang banyak disebut dan diingatnya kecuali Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka." Jadi ulul albab yaitu orang-orang yang selalu berpikir itu senantiasa mengingat Allah ya, baik berdiri. Maka hendaknya kita juga sebagai orang yang beriman, umat Islam ya, yang kita meyakini Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita juga berzikir mengingat Allah itu dengan apa? Dijelaskan di surat Al-Imran ayat 191 ini, sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring gitu ya. Kita senantiasa mengingat Allah ya. Nah, kemudian tanda yang kedua yaitu al-ijab atau kagum. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti selalu memperlihatkan kekagumannya kepada apa yang dicintainya, betul? Ada perhatian, ketertarikan, keterpesonaan, rasa suka dan kepuasan dalam hatinya bagi seorang mukmin. Ya, tidak ada yang patut dikagumi dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Nah, jadi berbeda ya kalau orang mukmin gitu ya. Maka perhatian, ketertarikan, keterpesonaan, rasa suka, kepuasan di dalam hatinya itu adalah ketika dia bersama dengan Allah. Ketika dia mengingat Allah, ketika dia kagum dengan Allah, kagum dengan ciptaan Allah, kagum akan kekuasaan Allah gitu ya. Mengagumi dengan kalimat subhanallah atau masya Allah, karena dialah yang maha sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ya, dialah Rabbul Alamin, pencipta atau pemelihara alam semesta raya ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah ya ayat 2. Tentunya kita semua udah pada tahu ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian yang ketiga ada aridha atau kerelaan dan penerimaan. Seseorang biasanya akan bersifat rela dan menerima kepada apa yang dicintainya. Ia akan selalu cenderung menyetujui dan mendukung apa yang datang dari sang kekasih. Islam menghendaki agar umatnya ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Jadi seseorang ya yang biasanya bersikapnya rela menerima kepada apa yang dicintainya akan selalu cenderung menyetujui gitu. Jadi ketika seorang manusia ketika kecintaannya begitu tumbuh kepada Allah, maka dia akan senantiasa rela menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah. Ketetapan dari Allah ya. Ibadahnya dia senantiasa ridho, rela, tidak ada keterpaksaan gitu ya. Beribadahnya, amal solehnya gitu ya. Jadi semata-mata lillah, semata-mata karena Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Jadi di sini dijelaskan di dalam hadis ini bahwa kelezatan iman itu adalah didapat ketika orang tersebut sudah ridho ya, ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Itu adalah kelezatan iman. Tentunya apakah teman-teman mahasiswa atau kita semua, termasuk saya sendiri, apakah kita sudah merasakan kelezatan iman di dalam diri kita? Tentunya ini adalah sebuah muhasabah bagi kita semua. Apakah kita sudah merasakan kelezatan iman ketika kita beribadah dengan Allah, ketika kita melaksanakan sholat ya, ketika kita berzikir mengingat Allah? Apakah kita sudah merasakan kelezatan iman tersebut? Apakah kita sudah merasakan ketenangan gitu ya ketika kita mengingat Allah? Apakah kita juga sudah rela gitu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan tidak ada keterpaksaan? Apakah sudah seperti itu? Tentunya itu adalah semua kembali lagi kepada kita semua ya. Kemudian yang keempat adalah at-tadhiyah atau pengorbanan. Ini adalah salah satu tanda cinta yang terlihat secara nyata dalam amal perbuatan. Seorang pecinta biasanya tidak akan ragu berkorban untuk kekasihnya, betul? Waktunya, tenaganya, pikirannya, dan harta serta seluruh apa yang dimilikinya selalu siap dikorbankan kapanpun jika dia sanggup
Seseorang yang mencintai Allah Ta'ala pun akan selalu siap berkorban demi meraih cinta dan keridhaan darinya. Jadi seseorang yang betul-betul cinta kepada Allah, maka dia akan senantiasa berkorban. Berkorban dengan apa? Baik dengan waktunya, ya, tenaganya, pikirannya, apapun itu, maka dia akan senantiasa berkorban. Itu adalah tanda yang keempat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu raufum bil 'ibad." Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi, di ayat ini jelaskan bahwa ada di antara manusia itu orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ini adalah mudah-mudahan, ya, kita semua saat ini lagi melaksanakan perkuliahan, teman-teman mahasiswa, meskipun kita secara daring, ya, secara online, tetapi kita niatkan semuanya karena Allah. Kita niatkan pikiran kita, waktu kita, hati kita, semuanya untuk Allah. Agar apa? Agar insya Allah nanti dicatat menjadi suatu amal, ibadah, dan tentunya ilmu yang disampaikan pun nanti barokah, dan tentunya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Begitu selayaknya orang yang mencintai kepada Allah Ta'ala. Ia harus berani mengorbankan apa yang ada pada dirinya secara optimal. Dengan demikian mereka akan termasuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Jadi lihat, ini itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga. Jadi ketika sahabat semua, ya teman-teman, ketika kita menjual diri kita, harta kita untuk Allah, apa yang akan terjadi? Maka Allah akan menyiapkan surga untuk kita. Gitu, itu jaminannya, ya. Gitu. Jadi udah jelas ya dalam Surat Taubah ayat 111 ini. Kemudian yang kelima adalah al-khauf, takut, dan ar-raja, berharap. Seorang pecinta biasanya merasa takut akan kehilangan kekasihnya, gitu ya, cemas dan penuh berharap terhadap apa yang dicintainya. Ia merasa takut, jangan-jangan cintanya tak terbalas, gitu ya. Cintanya itu bertepuk sebelah tangan lah, kalau istilah kata orang muda, anak muda sekarang tema. Atau ada kelakuannya yang tidak disenangi oleh kekasihnya, gitu ya. Dia akan terasa cemas, takut, gitu. Itu tanda-tanda yang kelima. Ia selalu berharap agar sang kekasih ridho dan membalas cintanya, atau memaafkan segala kekurangan dan kesalahannya. Nah, ini adalah tanda-tanda yang kelima, ya. Ketika dia benar-benar cinta kepada Allah, maka dia akan merasa takut, cemas, apakah cintanya ini diterima oleh Allah, gitu ya, dibalas oleh Allah, gitu ya. Apakah perbuatannya ini disenangin oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, gitu ya. Seperti itu. Apakah kita sudah cinta kepada Allah? Semua itu tidak. Kita kembalikan lagi kepada kita semua. Semoga kita senantiasa cinta kepada Allah, ya. Dan dengan cara kita juga takut akan kehilangan Allah, gitu. Takut bahwa perbuatan kita ini adalah dimurkai oleh Allah, gitu ya. Nah, dalam konteks mahabbatullah, cinta kepada Allah Ta'ala, khauf artinya ketakutan dan kekhawatiran atas siksa atau azab Allah Ta'ala. Jadi khauf di sini artinya kita takut, khawatir gitu, disiksa, diazab, betul gak? Pasti kita semua tidak ingin dong diazab atau disiksa oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, kan? Seperti itu, ya. Penggunaan kata khauf dalam dalam Al-Quran misalnya dijumpai dalam ayat berikut ini, ya. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang bermuka masam, penuh kesulitan. Ini adalah di hari kebangkitan, ya, di hari hisab, gitu ya. Pasti kita takut gitu bahwa takut diazab dan sebagainya, ya. Pasti akan ada rasa ketakutan itu. Nah, sedangkan roja artinya adalah pengharapannya atas kemurahan, pengampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Penggunaan kata roja dalam Al-Quran disebutkan misalnya dalam ayat sebagai berikut, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang berhijrah atau berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Jadi ketika perbuatannya itu dia senantiasa takut gitu, dan roja, berharap
bahwa semoga ini ibadahnya diterima oleh Allah gitu ya, diampuni segala dosanya, tentunya itu adalah tanda-tanda kecintaan yang kelima ya. Kemudian yang keenam, sadari khauf dan roja ini hendaknya tumbuh seimbang dalam diri seorang muslim. Jangan sampai khauf menyebabkan manusia putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Ta'ala, dan jangan sampai roja menyebabkan manusia menganggap remeh ancaman dan siksaannya. Jadi ini harus kita pegang erat-erat ya, khauf dan roja ini. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu tidak daya dan upaya melainkan Allah yang kuasa ya. Khauf, kita merasa takut akan azab Allah ya, siksaan Allah itu tidak boleh diremehkan gitu ya. Kemudian roja juga, kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah gitu ya, apapun itu menjadikan suatu amal soleh gitu ya. Dan tentunya kita juga berharap semoga kita semua dimasukkan kepada jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat mahasiswa semuanya, perhatikan hadis di bawah ini. Seandainya seorang mukmin mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan berharap sedikit pun untuk masuk surga. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan berputus asa sedikit pun untuk memasuki surganya. Jadi orang mukmin itu insya Allah jaminannya sudah surga ya. Jadi istilahnya mah tidak perlulah, kalau di istilahnya mah tidak akan berharap gitu, tidak akan berharap sedikit pun untuk masuk surga, karena udah jaminannya insya Allah udah surga gitu. Yang penting dia berada di dalam jalur Allah dan Rasulnya, maka insya Allah jaminannya adalah surga ya. Nah, begitupun sebaliknya adalah orang kafir, ketika dia mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan berputus asa sedikit pun untuk memasuki surganya. Jadi selalu berharap gitu. Kalau seandainya orang kafir tahu ya tentang rahmat Allah gitu ya, maka di hadis ini tidak akan berputus asa gitu sedikit pun katanya untuk masuk surganya gitu. Jadi kalau orang mukmin mah insya Allah ya, kalau kita yakin insya Allah kita masuk surga, kita akan bersama dengan Allah dan Rasulnya, asalkan tadi keenam atau ketujuh faktor tadi, cinta kepada Allah tadi benar-benar tertanam di dalam jiwa kita dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah at-ta'ah, ketaatan. Seorang pecinta cenderung akan menuruti apa kehendak sang kekasih. Dia akan berupaya memenuhi permintaan dan keinginan kekasihnya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi tingkatan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terakhir atau yang keenam ini adalah ketaatan. Dia akan senantiasa taat kepada Allah, dia akan senantiasa berupaya memenuhi permintaan Allah gitu ya, memenuhi panggilan Allah gitu ya. Hayya 'alas shalah, mari salat. Dia akan senantiasa melaksanakan salat dengan khusyuk gitu ya. Dia akan senantiasa beribadah dengan tidak keterpaksaan gitu ya. Dia akan senantiasa melaksanakan perintah Allah itu dengan taat, rela gitu ya, berkorban dengan hartanya, jiwanya, seperti itu. Dan dia juga akan senantiasa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh kekasihnya gitu, seperti itu. Nah, Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum ya. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amalanmu gitu. Jadi orang yang beriman itu hendaklah taat kepada Allah, taat kepada Rasul gitu ya. Dan janganlah kamu merusak pahala amal-amal itu. Jadi semoga kita semua taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul Allah, dan jangan sampai kita merusak pahala kita dengan cara, pahala kita itu dirusak dengan cara apa? Misalnya dengan ghibah ya, dengan membicarakan saudara kita sendiri gitu. Dengan kita tidak taat kepada Allah, dengan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah gitu ya, yang semestinya kita jauhi, kita lakukan. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan merusak amal ya, atau pahala-pahala kita, seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi ini. Insya Allah nanti kita bisa berdiskusi di Google Classroom ya. Nanti kita bisa berdiskusi, atau nanti ada yang tidak bisa dipahami bisa japri juga boleh. Nanti bisa menghubungi saya gitu ya di WA-nya nanti, atau angka lebih baiknya kita berdiskusi nanti di Classroom ya. Apa yang belum teman-teman mahasiswa ketahui gitu, ada yang mau ditanyakan juga boleh ya. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya manusia yang dhaif, yang lemah, yang masih al-fakir ya terhadap ilmu. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga
kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dipelajari itu bermanfaat, barokah, dan dapat mengamalkan di kehidupan kita semua ya. Dan tentunya dengan adanya materi ini semoga kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya semakin erat, semakin kuat ya, semakin besar seperti itu. Dan itu saja. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.